Itu ditampilkan saat Abdul Somad berceramah. Somad bilang bekerja di bank itu haram. Dia bilang kalau dia diundang untuk bicara di sebuah bank, dia akan tetap datang. Tapi dia mengaku tidak makan dan minum semua hidangan yang disajikan untuknya. Alasannya, haram memakan hidangan yang berasal dari hasil riba. Bismillah Abi Walid bin Walid Kudus Ilahu Wahid. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan satu komentar dari Bang Ade Armando tentang Ustadz Abdul Somad, teman-teman sekalian, yang mengharamkan bekerja ya di bank gitu ya. Itu nggak boleh karena itu ada hubungannya dengan riba. Nah, teman-teman sekalian, ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan karena ternyata Ustadz Abdul Somad juga pun itu menggunakan bank ya untuk mencari donasi gitu. Di situ ada Bank BRI, ada BNI, ada Bank Mandiri gitu, ada BCA ya. Tentu ya bertransaksi menggunakan juga bank. Bahkan Ustadz Abdul Somad juga menggunakan misal fasilitas ya, mobil gitu ya, dan lain sebagainya yang kemudian transaksi-transaksi semuanya itu menggunakan bank. Nah, teman sekalian, tentu saja hal ini menuai banyak komentar dari netizen, dari orang-orang Islam yang kemudian bekerja sebagai pegawai bank, teman sekalian. Ya, karena mereka menganggap bahwa ceramah Ustadz Abdul Somad ini bukan mendidik umat, justru membodohi umat. Sementara dia sendiri, dia langgar. Dia menggunakan bank untuk mencari donasi. Dan tentu saja ketika juga misalnya mencari bantuan lain-lainnya kan begitu ya, pasti juga akan mencantumkan nomor rekeningnya. Ya. Nah, teman-teman sekalian, mari kita langsung saja untuk mendengar bagaimana kemudian Bang Ade Armando membedah tentang video dan ceramah Ustadz Abdul Somad tersebut. Mari langsung saja untuk kita menyimak videonya yang ada berikut ini. Dia tetap mau menerima honor yang diberikan, tapi dia mengaku honor itu diberikan ke lembaga wakaf. Netizen tersebut menyayangkan pengharaman yang dilakukan oleh Abdul Somad terhadap bank. Menurutnya, cara berceramah seperti itu tidak mendidik dan mencerdaskan umat, tapi justru malah membodohi umat. Abdul Somad juga dianggap terburu-buru dalam menghukum sesuatu, karena masalah perbankan itu masuk dalam bab khilafiyah atau masih bisa diperdebatkan. Netizen tersebut juga mempertanyakan inkonsistensi Somad terkait pengharaman yang terhadap bank. Dia menemukan Abdul Somad ternyata menggunakan fasilitas perbankan. Netizen itu kemudian menunjukkan sebuah website ajakan melakukan donasi untuk pembangunan pesantren Az-Zahra, sebuah pesantren milik Abdul Somad. Dalam website itu tertera foto Abdul Somad disertai kalimat wakaf bangun pondok pesantren Az-Zahra bersama Ustadz Abdul Somad. Nah, ketika diklik kemana donasi itu dikirimkan, maka muncullah sejumlah rekening bank konvensional. Mulai dari Bank BNI, BRI, Danamon, Mandiri, Permata, dan bank-bank lainnya. Ini kan jadi hipokrit. Di satu waktu mengharamkan bank, di saat yang lain, memanfaatkan jasa bank, ucap netizen itu. Jangan-jangan dia punya akun rekening di semua bank konvensional, lanjutnya. Netizen itu juga menduga Abdul Somad masih punya ATM atau kartu tol. Di kolom komentar video itu banyak juga netizen yang mempertanyakan pengharaman Somad terhadap bank. Karena mereka yakin Somad pasti menggunakan produk-produk yang berhubungan dengan produk bank. Nggak sadar kalau mobil yang dia beli dibuat kerjasama dengan bank, naik pesawat, pegang HP, semua berhubungan dengan bank. Somad, tulis seorang netizen. Kenapa Somad nggak tinggal di hutan? Kan semua di kota dan desa pakai duit. Dan duit itu produk bank, tulis yang lainnya. Antara ceramah dan kenyataan bertolak belakang, tulis yang lainnya lagi. Mengharamkan bank memang sikap yang berlebihan dalam beragama. Banyak ulama menganggap bunga bank bukan riba, sehingga bank tidak layak diharam-haramkan. Dan ulama yang berpendapat seperti itu bukanlah ulama kaleng-kaleng. Contohnya saja Syekh Ali Jum'ah. Dia merupakan ulama asal Mesir yang pernah menjabat sebagai mufti Arab Mesir.
Dia juga pernah menjabat sebagai guru besar usul fikih Fakultas Dirasat Islamiyah dan Bahasa Arab Universitas Al-Azhar Kairo. Beberapa ulama besar lain yang berpendapat sama antara lain tokoh pembaharu Mesir Muhammad Abduh, Muhammad Syahid Tantawi, dan Mahmud Syaitut. Banyak ulama menganggap bank justru diperlukan dan bermanfaat bagi kehidupan ekonomi. Jadi, pendapat Abdul Somad itu cuma salah satu pendapat di antara banyak ulama yang ada. Apalagi ternyata dia juga tidak konsisten. Yuk dengerin ulama yang mencerdaskan, bukan yang menyesatkan.